Penimbangan merupakan kawasan pesisir yang terletak di Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pantai Penimbangan memiliki panjang pantai 738 meter terbentang dari timur ke barat. Luas kawasan dangkal mencapai 27,58 hektar. Pantai ini memiliki 3 muara sungai, yaitu Sungai Banyumala, Sungai Tundak, dan Sungai Pungut. Kegiatan wisata tirta yang ada antara lain wahana permainan air seperti kano, wisata pesiar pantai, berenang, dolphin tour, memancing, dan spear fishing. Semua kegiatan tersebut menjadi faktor penekan kelangsungan dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan, dan pada akhirnya menyebabkan kondisi pantai Penimbangan yang seperti berikut. Kondisi terumbu karang yang rusak, hasil tangkapan nelayan yang menurun akibat kegiatan penangkapan yang tidak ramah sehingga jumlah ikan tangkapan menurun, penangkapan, penjualan, dan konsumsi penyu dewasa, pencurian atau pengambilan telur penyu dari sarang untuk dikonsumsi atau dijual, masalah sampah yang selalu mengganggu kenyamanan wilayah pantai. Melalui pendampingan dan binaan dari penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 16 Februari 2015, sekumpulan masyarakat yang peduli dengan pelestarian tersebut sepakat untuk membentuk Pokmaswas Penimbangan Lestari yang diketuai oleh Bapak Gede Wiadiana. Saat ini Pokmaswas Penimbangan Lestari beranggotakan 27 orang, yang sebagian besar merupakan nelayan di Desa Bakti Seraga, masyarakat pemerhati konservasi, klien desa adat dan desa Pakraman. Pokmaswas Penimbangan Lestari dikukuhkan pada tahun 2017 oleh Kepala Desa Bakti Seraga. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 adalah konservasi dan pengawasan melekat terhadap sumber daya pesisir di kawasan pantai Penimbangan. Kegiatan penyuluhan yang saya lakukan di Pokmaswas Penimbangan Lestari yaitu yang pertama, saya melakukan pembinaan di bidang administrasi kelompok, di mana di administrasi kelompok tersebut saya selalu menekankan untuk selalu mencatat apa yang mereka kerjakan dan kerjakan apa yang mereka tulis, sehingga semua bisa tersusun rapi di administrasi mereka. Selain itu, administrasi yang harus dilengkapi yaitu mengenai legalitas kelompok, pengukuhan kelompok, dan yang terpenting di Kabupaten Buleleng ini secara berkala setiap 5 tahun harus di-upgrade surat keterangan terdaftar di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Saya secara rutin memfasilitasi akses informasi dan teknologi mengenai kegiatan konservasi yang dilakukan, seperti kegiatan konservasi terumbu karang, kegiatan konservasi penyu, dan kegiatan konservasi lamun. Saya secara rutin mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan konservasi yang dilakukan oleh kelompok, melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan, misalnya dalam melakukan patroli penyu, saya ikut berpartisipasi mendampingi kegiatan yang dilakukan, melakukan pemantauan terumbu karang di dalam air, dan juga penebaran tukik yang dilakukan. Jika terjadi permasalahan, saya akan berusaha untuk mencarikan solusi terhadap kelompok tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPSPL, BBRBLPP Gondol, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kelompok ini sangat aktif dalam melakukan kegiatan konservasi, memiliki inovasi dan semangat yang tinggi dalam melakukan kegiatan konservasi tanpa ada unsur paksaan, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan secara terus-menerus. Pesan saya, semoga apa yang menjadi semangat dari kelompok tersebut bisa terus dipertahankan dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait. Monitoring terumbu karang dilakukan secara rutin oleh Pokmaswas Penimbangan Lestari. Kegiatan monitoring terumbu karang ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan karang setelah dilakukan transplantasi karang serta perkembangan keanekaragaman hayati di kawasan terumbu karang buatan tersebut.
Pokmaswas Penimbangan Lestari juga melakukan monitoring di lokasi lain bekerja sama dengan jejaring konservasi antara lain di Desa Pemutaran, Desa Patas, Desa Kerobokan, Desa Girimas, dan Desa Pacung. Aktivitas yang kami lakukan sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Penimbangan Lestari yang pertama yaitu kami melakukan konservasi terumbu karang dengan metode transplantasi terumbu karang. Jadi karang-karang yang kita transplant itu kami dapatkan dari karang-karang patah yang ada di bawah air, kemudian kami transplant di struktur terumbu rupa yaitu berupa dom besi dan heksagonal. Kami juga bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan underwater clean up. Itu yang kami lakukan selama ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi kami di samping melakukan kegiatan konservasi, kami juga punya inovasi, yaitu teman-teman kami anggota, kebetulan beliau seorang insinyur, dia punya inovasi untuk membuat struktur terumbu rupa yang beliau memberikan nama yaitu Nemesis, diambil dari mitologi Yunani yaitu Dewi Keadilan. Struktur terumbu rupa berbentuk heksagonal, itu terbuat dari beton dengan campuran kalsium dan besi. Nah, di sanalah kita transplant karang, kemudian tujuannya, fungsinya adalah sebagai rekrutmen alami terumbu karang, kemudian sebagai rumah ikan, dan banyak lagi fungsinya, di samping juga menahan arus gelombang. Jadi pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi selama ini henti-hentinya mendampingi kami sehingga kami mendapat pencapaian sampai tingkat nasional. Dan terima kasih kami kepada penyuluh juga, penyuluh perikanan dan kelautan, dalam hal ini Pak Made Wisnu dan Ibu Niken. Dulunya kami juga siang malam kami selalu didampingi sehingga kami mendapat pencapaian seperti ini. Jadi terima kasih banyak kepada penyuluh Kementerian Perikanan dan Kelautan yang selama ini mendampingi kami baik siang maupun malam, tidak henti-hentinya juga memberikan pendampingan kepada kami sehingga kami mendapat pencapaian tingkat nasional teladan. Terima kasih. Pokmaswas Penimbangan Lestari secara rutin juga melaksanakan beach clean up dan underwater clean up untuk tetap menjaga kebersihan pantai serta ekosistem laut dari kerusakan. Bekerja sama dengan KUB Nelayan Sari Segara, Pokmaswas Penimbangan Lestari melaksanakan penangkapan ramah lingkungan untuk mendukung konservasi di Penimbangan. Kondisi di pantai Penimbangan merupakan kondisi unik, mengingat secara teori induk penyu dapat bertelur pada lokasi yang sunyi, sepi, dan jauh dari keramaian. Namun di pantai Penimbangan ini, induk penyu tetap melakukan aktivitasnya walaupun kondisi ramai pengunjung. Kondisi inilah yang membuat Pokmaswas Penimbangan Lestari semakin bertekad untuk melakukan kegiatan konservasi penyu. Latar belakang dilakukannya kegiatan konservasi penyu karena kesadaran masyarakat yang kurang untuk melestarikan penyu dan telur penyu. Kegiatan yang dilakukan antara lain penangkaran atau penyelamatan telur penyu, perlindungan penyu bertelur, pelepas liaran tukik, penanganan kesehatan penyu dewasa dan tukik, dan menerima titipan telur penyu atau induk penyu dari masyarakat atau kelompok di luar desa Bakti Seraga. Jenis penyu bertelur di pantai Penimbangan yaitu penyu lekang atau Lepidochelys olivacea bertelur sejak 2015 hingga sekarang. Penyu hijau atau Chelonia midas bertelur sejak 2016 hingga sekarang. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dalam bentuk patroli keamanan laut bersama Polair dan TNI AL secara berkala. Patroli pengawasan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dilakukan setiap hari bersama nelayan desa Bakti Seraga. Patroli pengawasan penyu bertelur dilakukan setiap malam hari di kawasan Pantai Penimbangan. Patroli pengawasan kegiatan wisata bahari di Pantai Penimbangan. Pokmaswas Penimbangan Lestari juga memberikan edukasi atau informasi kepada sekolah atau civitas akademik dari semua jenjang TK sampai perguruan tinggi. Sebagai lokasi praktek kerja lapang PKL dan tugas akhir atau penelitian dari berbagai universitas.
memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian penyu, dan juga edukasi dalam menerima studi banding konservasi penyu dari berbagai daerah di Indonesia. Pokmaswas Penimbangan Lestari juga melakukan kegiatan penelitian ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun dan keanekaragaman hayati laut bekerja sama dengan Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. Adapun penelitiannya mengenai abalon, teripang pasir, kualitas air penimbangan, restocking abalon, kerapu, dan teripang pasir. Balai Riset dan Observasi Laut Jembrana, aplikasi Bioriftek, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Karangasem Bali, penelitian dan restocking abalon. Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian keanekaragaman hayati penimbangan penutupan karang, lamun, dan penyu. Penimbangan memiliki 16 spot diving yang indah untuk mendukung kegiatan diving dan snorkeling serta didukung oleh 7 penyelam pendamping yang telah bersertifikat resmi PADI Open Water. Di samping itu terdapat 3 sumber mata air tawar dalam laut yang menjadikan penimbangan layak dalam pengembangan pariwisata bahari. Penimbangan juga memiliki potensi pariwisata dolphin watching atau wisata melihat lumba-lumba. Selain itu, wisata memancing juga sebagai alternatif pariwisata. Untuk alat selam, Pokmaswas Penimbangan Lestari telah mendapat bantuan 2 set alat selam dari BPSPL dan Pasar dan juga dukungan 7 set alat selam yang dipinjam dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Kegiatan wisata bahari telah mendatangkan efek positif dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan wisata bahari di Penimbangan dilakukan sinergi dengan kegiatan konservasi, yaitu wisata bahari yang tetap memperhatikan kelestarian alam dan ekosistem di kawasan pesisir Penimbangan. Terbentuknya Pokmaswas itu tidak lepas dari keinginan kami menjaga lingkungan yang ada di sana. Itu kami lakukan sejak 2015-2016, di mana muncul wilayah kami ada penyu datang bertelur, dan kemudian kami coba kami coba selamatkan karena banyak kendala yang terjadi seperti penjarahan telur, kemudian juga penyu yang sedang bertelur juga dibantai waktu-waktu itu, tahun-tahun dulu itu gitu. Dan sejak saat itu kita sepakat, jadi desa bersepakat dengan masyarakat dan komunitas gitu, bahwa kita harus melakukan program penyelamatan atau konservasi terhadap penyu, dan difasilitasi oleh dinas maupun kementerian terkait, yaitu para penyuluh yang ada. Maka sejak 2017 lah kami membangun yang namanya atau membentuk kelompok yang namanya Pokmaswas Penimbangan Lestari yang diketuai oleh Pak Gede Wiatnyana. Dan gayung bersambut pembentukan itu sangat mempercepat apa yang bisa kita lakukan terhadap konservasi yang ada di sana. Dan tidak hanya penyu akhirnya, termasuk terumbu karang, dan akhir ini menjadi konservasi lamun, dan ada 3 konservasi yang kami lakukan. Dan perubahan yang kami rasakan sangat signifikan hari ini gitu. Luasan terumbu karang yang pulih juga semakin luas, wilayah juga yang dilakukan konservasi semakin juga baik situasinya. Kita buktikan di Pantai Penimbangan, kita di backup penuh oleh orang-orang atau volunteer atau orang-orang yang bekerja dengan hati, termasuk orang-orang di Pokmaswas ini. Pak Ketua yang luar biasa, di backup oleh orang intelektual di kampus seperti Pak Iwan, ada Roy, ada para penyuluh. Ini berkolaborasi menjadi satu model yang benar-benar secara progres sangat terlihat gitu. Dan kami merasakan benar hal itu gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara outcome gitu, secara ekonomik outcome-nya itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat kami gitu. Dan tentu harapan kita kepada Pokmaswas ini tetap beliau bekerja dengan seperti yang saat ini, kemudian tetap berkolaborasi dengan para pihak, dan yang paling penting adalah
transfer knowledge kepada generasi berikutnya gitu. Karena kami semua akan makin menua gitu. Tapi pesan untuk menjaga lingkungan ini saya pikir harus mulai dari sekarang disampaikan kepada anak-anak kita gitu. Dan tidak hanya anak-anak kita, siapapun yang datang kepada Penimbangan baik dari luar negeri maupun lokal di sini, kami akan sampaikan untuk ikut menjaga lingkungan yang ada di wilayah kita. Prestasi yang telah diraih oleh Pokmaswas Penimbangan Lestari adalah sebagai juara 1 Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dirjen PSDKP KKP RI. Pada tahun 2020 menjadi salah satu lokasi yang memperoleh hibah program ICRG atau Indonesia Coral Reef Garden dari Kemenko Maritim dan Investasi. Oleh program tersebut, kelompok mendapatkan hibah konservasi terumbu karang buatan dalam bentuk Visdum 283 buah, roti buaya 750 buah, dan spider atau Mars 500 buah. Satminkal Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Bali sebagai instansi pembina penyuluh perikanan di 4 provinsi berjalan sinergi dalam pengembangan penyuluh perikanan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur.